Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dokter dan mudah-mudahan selalu sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Yang mudah-mudahan yang ada di sini semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, pada siang yang cukup redup ini, di saya redup nih agak mendung. Mudah-mudahan tidak seredup hati kita, ya mudah-mudahan kita selalu ceria dan bahagia walaupun tugas menumpuk sampai ke ubun-ubun begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat. Ini semua berkat limpahan ya rahmat dari Allah SWT. Untuk itu mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di RPP 1 ini, PPL 1, saya dulu apa Pak Dokter dulu ini? Oh, Ibu dulunya. Ya. Mengamati, menyimak, dan mempelajari hasil tugas Bapak Ibu. Saya merasa senang ada yang langsung merubah gitu setelah tampil RPP gitu kan di preteli ya, ditelisiki, disimak bareng, kemudian ada yang upload sudah baik, tapi ada juga yang masih belum. Dalam arti seperti ini, belum semuanya KD dimasukkan gitu. Nah, baik, saya izin share screen Pak Dokter. Melihat video yang Bapak Ibu tampilkan ya, saya punya catatan sendiri. Nah, ini tentang video. Kemarin RPP saya langsung mereview. Nah, ini video pembelajaran ya. Nah, Pak Cak Nun, Ustadz Cak Nun nih. Ustadz belum ya videonya? Hadir belum? Begitu saya membuka video, belum hadir Bu, ya, belum hadir. Begitu saya membuka videonya, ternyata tidak ada, hanya ada gambarnya saja. Nah, dari Ibu Nurhayani, suaranya harus ajeg gitu ya, konsisten. Jadi ada musik pengiring gitu. Musik pengiringnya dari awal sampai akhir. Jadi suara guru kalah sama musik. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan musik, suara pengiring ya, pengiring suara. Jadi jangan sampai suara kita kalah. Jadi suara pengiringnya itu misalnya lagi diskusi. Nah, jadi pada momen-momen tertentu saja. Jadi jangan dari awal sampai akhir diiringi musik. Begitu ya. Nah, jadi saya mengamati ini suaranya balapan bari pengiring begitu. Ya Bu ya. Nanti diperbaiki. Jadi kalau ada pengiring boleh. Terus kalau misalnya ada prolog di awal, begitu datang ada musik, ada musik atau iringan lagu, jangan lagunya yang keras gitu, lagunya yang nyantai, yang klasik seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, presentasinya. Sudah ya, musik pengiring sudah. Nah, pada kegiatan awal, nah ini dari rata-rata itu belum lengkap. Jadi nanti untuk RPP yang kedua ya, di PPL 1 RPP 2, nanti kegiatan awalnya yang lengkap. Ada persepsi, bila perlu ditulis di peta konsep di PPT-nya ya.
Ada tujuan, persepsi, menyampaikan tahapan, menyampaikan manfaat, menyampaikan teknik penilaian. Nah, itu lengkap gitu. Kemudian pada kegiatan akhir itu belum ada merefleksi gitu ya. Nah, nanti harus ada merefleksinya yang jelas. Kemudian Pak Atma, kemarin sudah ya, sudah dibahas videonya, jangan bergerak terus gitu. Untuk semuanya ini, jadi kalau ada siswa yang presentasi, minimalnya gambarnya guru mendekati siswa yang presentasi, jadi jangan jauh-jauh, biar kena semua gambarnya. Ini kemarin sudah dibahas. Kemudian Ibu Sofi, ya, pembuatan video sudah bagus. Perhatikan durasi waktu pembagian kegiatan awal, inti, dan akhir. Nah, rata-rata semuanya itu di kegiatan awalnya durasinya panjang. Nanti kegiatan intinya sedikit. Nah, jadi gurunya dari awal tuh banyak ngomong terus. Siswanya gerakannya sedikit gitu, keaktifannya. Jadi jangan terbalik. Awalnya sedikit, kemudian intinya yang banyak. Nah, siswa yang aktif sesuai dengan sintak pembelajarannya. Kalau misalnya PBL berarti ada problem, itu tayangan videonya. Kalau misalnya gerakan sholat, nah berarti problemnya adalah sholat yang ngebut misalnya gitu kan. Ada lagi sholat yang senggol-senggolan, nah itu problemnya itu yang ditampilkan gitu. Jadi kebalikan dari yang benar begitu. Kemudian kegiatan awal sama, belum lengkap. Durasi inti harus lebih banyak ya. Nah, itu merefleksi juga belum. Ibu Siti Humairoh, kemarin sudah dibahas ya, Bu? Ya, suaranya jadi ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi belum ajak. Kemudian kualitas cahayanya harus bagus, jadi jangan gelap-gelapan gitu. Kegiatan awal sama, belum lengkap. Kemudian ini Ustadz Ainun Nazir Cak Nun ini belum ada videonya. Kemudian Pak Amin, dalam ini untuk semuanya, bukan untuk Pak Amin saja. Jadi kalau mengucapkan doa itu diperhatikan, jadi jangan panjang-panjang semuanya. Nah, terus gurunya pun harus hati-hati membaca basmalahnya, jangan mengikuti air mengalir bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Jadi kita harus mencontohkan yang bagus, bismillahirrohmanirrohim gitu. Jadi kalau siswanya bismillahirrohmanirrohim, ya minimalnya dibetulkan, diperbaiki bacaannya gitu. Kemudian pengambilan gambar video ada pada saat guru action, itu mendekat. Jadi jangan ngambil videonya guru lagi bicara, siswa yang divideokan gitu. Atau keliling begitu videonya. Jadi kalau guru bicara ya guru yang di video begitu. Jadi artisnya, aktornya. Pada kegiatan akhir menyimpulkan dulu ya, baru merefleksi. Kemudian Ustaz Junaidi di awal salam berikan senyuman gitu ya Ustaz gitu. Jadi Ustaz nih nampak serius, saya lihat tuh dari awal serius gitu. Jadi semuanya nih, bukan Ustaz Junaidi aja. Jadi semuanya di awal itu senyum lah. Kepada kayak Ustadz Ahmad tuh senyum saja tuh, saya lihat tuh dari awal sampai akhir gitu ya. Asal jangan senyum di jalan-jalan saja gitu ya. Nah itu jadi kita senyum itu bisa menggugah hati, apalagi anak SMA gitu ya. Yang tadinya sedih bisa jadi senang melihat senyum gurunya, yang tadinya pusing bisa jadi gembira begitu. Nah, itu senyum itu bisa mengalahkan yang sedih-sedih begitu. Nah, saya lanjutkan kegiatan awal ya, belum lengkap sama dengan yang lainnya. Kemudian merefleksinya harus jelas gitu di bagian akhir. Jadi ini masukannya sedikit. Ya, karena dari awal itu sudah lengkap, hanya itu aja senyumannya. Kemudian Ibu Susi, pada kegiatan awal sama, belum lengkap. Kegiatan awal jangan terlalu lama, perhatikan durasi waktu dengan baik.
Jangan mengulang-ulang kata, kalimat terlalu banyak, misalnya ya gitu. Jadi kita harus mengurangi kalimatnya. Nah, terus jangan menyambungkan gini. Harus lebih kita harus rajin. Jangan seperti itu. Karena kalau misalnya apalagi anak SMA SMK gitu. Jangan dibiasakan menyambung kata gitu. Nah, ini yang kita harus perbaiki. Jadi katanya harus lengkap dan sempurna, jangan disambung-sambung. Terkecuali kelas 1 SD gitu. Tapi kelas 1 SD akhirnya menjawabnya lain. Gitu. Yang misalnya harus rajin, jawabnya rapi, begitu. Nah, itu jadi kalimatnya harus yang lengkap seperti di kelas 1. Saya kemarin mengamati guru ngajar kelas 1. Anak-anak, coba kalau sekolah itu harus anaknya jawabnya pi. Oh, bener. Yang dimaksud guru adalah harus rajin, tapi anaknya rapi. Bener juga gitu. Kata gurunya rajin, jangan ya rapi juga betul. Nah, itu jadi jangan menyambungkan kata, melanjutkan gitu ya. Nah, itu. Jadi menghindari hal semacam itu. Kemudian berikan reward kalau bagi siswa yang presentasi, ya tepuk tangan, bagus gitu, jempolnya diangkat semua. Nah, itu jadi jangan langsung di skip terus pindah ke berikutnya. Jadi kita jangan nyekip kalau setelah presentasi siswa itu jangan di skip. Jadi kalau misalnya mau nge-cut video, jadi cut bagian-bagian yang penting. Jangan nge-cut setelah anak presentasi. Jadi kan nanti nggak kelihatan reward kepada anaknya, seperti itu. Kemudian videonya Ibu Rukesi, saya agak ngantuk sedikit tadi malam tuh, jadi nggak di copy di sini, langsung ke lamanya Bu Rukesi ya, langsung ke penilaian. Nanti Bu Rukesi dilihat saja ya, hampir sama dengan teman-teman. Kemudian Pak Ahmad Nawawi, perhatikan bacaan sama doa, panjang pendeknya, mahrojnya gitu ya. Pada kegiatan awal sama belum lengkap. Kemudian berikan reward juga pada anak yang maju. Nah, yang menyimpulkan jangan Bapak Ibu guru ini untuk semuanya. Jadi yang menyimpulkan pelajaran itu adalah siswa. Siswa dibantu guru. Jadi, yuk anak-anak kita simpulkan pelajaran hari ini. Coba Ahmad bagaimana? Coba Atma bagaimana? Ya lanjutkan. Akhirnya selesai. Anak-anak yang menyimpulkan semua, jangan kita yang menyimpulkan. Nah, baru kita beri penguatan di bagian akhir begitu ya. Nah, itu kemudian belum kelihatan merefleksinya juga. Nah, itu dari saya tentang video pembelajaran. Kemudian melihat PTK, ini saya langsung pangapunten ini Pak Dokter buka tab lagi. PTK yang belum saya nilai, jadi belum semuanya saya menilai. Nah, ini PTK. Nah, ini Ibu Nurhayani ya. Nah, kemarin belum kan ya Bu ya, belum dibahas. Belum, Ibu. Iya, mana nih? Nah, ini masih loading. Insya Allah ini mic-nya sudah saya betulin tadi, sebelum itu saya betulin lagi. Ini letak kesalahannya di mana, kemarin merekam itu kok suara saya nggak ada, ternyata sudah ketemu penyakitnya. Nah, ini penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw. Penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 10 SMA 1 Gegesik Cirebon. Jadi di sini titik beratnya variabelnya adalah model pembelajaran Jigsaw sama prestasi belajar ya. Itu. Nah, di sini saya lihat mana nih? Diagnosis
diagnosis masalah, kurang keinginan guru untuk membuat peserta didik aktif. Berarti gurunya nih yang kurang. Ya, gurunya nih kurang keinginan guru. Pembelajaran masih menitik beratkan pada gaya teacher. Jadi berpusat pada guru ya. Kemudian dunia pendidikan terjadi karena peserta didik lebih banyak menggunakan indera pendengarannya dibandingkan visual. Ya itu sih karena mendengarkan ceramah saja gitu ya Bu ya. Nah itu berarti teacher center itu, jadi berpusat pada guru. Ini apakah? Nah jadi kalau Bapak Ibu nih untuk semuanya, jadi kalau membuat rumusan masalah jangan ada kalimat apakah. Jadi kalau apakah itu jawabnya ya atau tidak. Udah cukup ya gitu. Apakah terdapat peningkatan? Jadi yang tepatnya bagaimana peningkatan prestasi belajar gitu ya Bu ya. Ya. Oke, berarti nanti Ibu direvisi, nanti di begitu RPP 2 sudah ganti. Itu revisiannya di pertemuan berikutnya. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif? Nah ini benar. Jadi ini yang di atas Bu, penerapannya. Tadi kan judulnya penerapan gitu ya. Jadi penerapannya ganti A, terus peningkatan prestasi hasil belajar gitu ya. Hasil belajar apa prestasi nih? Hasil ya, hasil belajar saja diganti tuh. Nah itu nanti bagaimana peningkatan hasil belajar siswa, hasil belajar PAI pada siswa dan seterusnya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui peningkatan, benar ini. Untuk mengetahui penerapan, ya benar. Tujuannya tinggal ngikuti, nanti kalau dirubah nanti tinggal ngikuti tujuan aja, tinggal kopas ya. Kemudian manfaat bagi siswa, guru. Oke, kita lewat ya sekarang ke bab berikutnya. Bab 2. Untuk di bab 2 ini kalau misalnya di sini berarti ini pakai footnote ya. Tuh, ada angka 11. Berarti semuanya pakai footnote. Jangan sampai pakai footnote, ada juga body note. Kemudian ini footnote-nya ini perbaiki penulisannya nih. Ya, jangan ada yang maju, jangan ada yang menjorok gitu ya. Gitu. Ya, Bu. Terus kita lanjut. Bentar, ya, ke bab 3. Ini apa nih? Bab 3 halaman berapa Bu? Ini masih kajian pustaka langkah. Nah, ini bab 3, tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan ya, yang terletak gitu sih. Nah, waktunya Novembernya, tanggalnya disebutkan aja Bu. Ya. November sampai, jadi semuanya yang jelas gitu ya. Kemudian rencana siklus, planning dan seterusnya. Oke. Oh, berarti sampai sini masih ya. Siklus, planning, siklus 1, tindakan, action, refleksi, pengamatan, observasi. Kemudian siklus 2. Ini pusing nggak Bu? Setelah observasi, perencanaan lagi, perubahan, refleksi, pusing nggak? Jadi anak panahnya itu yang jelas, perencanaan gitu, muter nggak apa-apa, perencanaan, iya, Bu. Pelaksanaan gitu kan? Iya. Ini jadi anak panah itu yang kiranya bisa dibaca gitu. Nah yang ini kan tidak ada anak panah nih, gitu kan? Nah, jadi jangan uter-uteran begini, yang mudah saja gitu, yang sederhana. Nah, ya. Nah, nanti diperbaiki ininya. Nah, terus subjek 33 orang ya. Sudah. Nah, langsung berarti ke bab 4, coba saya lihat.
Ini sudah masuk bab 4 belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini sudah struktur. Nah, ini. Ya, ini deskripsi ya, visi misi, hasilnya mana nih? Hasil. Nah, ini nilai. Bukan hasil berarti ya, Bu ya. Tadi bukan prestasi. Masih umum menurut saya. Abi Manyu itu pakai spasi enggak? Ya. Berarti hasil belajar ya, Bu ya? Hasil belajar aja sama penerapan. Oke. Nah, di sini terus di bawahnya rata-ratanya berapa? Nah, sudah ada pencapaian KKM. Ini KKM-nya berapa, Bu? 70, Bu. 70. Dikasih penjelasan KKM 70 gitu Oh, kan. di bawahnya tah? Di bawahnya. Iya. Oke. Gitu ya, KKM. Jadi kan tahu, oh ini masih di bawah KKM. Iya. Oke. Iya. Nah, terus dibuatkan nanti grafiknya. Ini nilai apa? Nilai apa gitu ya. Oh, Nilai gitu. Grafiknya di bawahnya, Bu. Sudah ada. Iya, di bawahnya nanti ada grafik. Iya. Nanti kelihatan dari siklus 1. Ini ada prasiklus enggak? Nilai sebelum siklus 1? Ada non siklusnya, Bu. Jadi nanti ditabelkan gitu, dibuat tabel. Jadi prasiklus kemudian siklus 1, baru di bawahnya grafik. Nah, ini tinggal lanjutkan aja ya, Bu. Tinggal ngerubah itu judul rumusan masalah. Ini dari saya, Pak Dokter, cukup satu. Barangkali Pak Dokter mau buka yang lainnya, monggo Pak Dokter. Itu saja. Udah dicek semua, Bu? Dereng Pak Dokter, baru satu ini. Yang apa itu? PTK. Kalau video sudah semua, hanya Cak Nur aja, Cak Nun, yang videonya belum masuk. Nah, kalau PTK ini saya tadi baru satu Pak Dokter. Nah, ini baru yang kemarin kan sudah dibahas, yang saya langsung menilai Pak Dokter. Nah, ini baru Bu Sofi belum, baru Nur Hayani. Nah, ini baru dua lagi, Bu Susi sama Pak Dian. Lanjut atau udah nanti Patrick. Gimana, Bu? Lanjut atau Pak Dokter dulu gitu? Lanjut aja, Bu, sekalian. Nanti saya secara umum aja. Oke, baik. Sekarang Bu Sofi ya. Tadi Bu Nur Hayani ya? Iya, Bu. Iya, sekarang Bu Sofi. Maksudnya jadi langsung nanti diperbaiki. Nah, itu yang maksud revisi tuh. Kalau nyariin laman nggak ada. Nanti kan di bawahnya instrumen. Jadi revisinya nanti diuploadnya pada saat RPP yang kedua, seperti itu ya. Penerapan metode reading load dalam upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. SMK. Nah, kelasnya berapa? Itu Bu ya. Jadi apakah semuanya? Jadi fokus kelas apa gitu SMK-nya. Ya, Bu. Nah, Ibu Sofi ada nggak? Hadir, Bu. Nah, iya. Sebelah perpakan, Bu. Iya. Jadi dituliskan lah, Bu. Iya, kelasnya. Jadi kan fokus gitu ya. Kelas perbankan, iya. Iya, kelasnya. Kelasnya ditulis. Kemudian ini latar belakang. Nah, Ibu itu suaranya di off dulu. Nah, ini penulisan, cara penulisan. Kalau misalnya latar belakang di sini, nah, berarti ininya yang menjoroknya maju lagi, Bu. Yang ini bertanggung jawab nih. Bertanggung jawab yang saya blok ini, ya, nanti lurusnya di latar belakang. Tuh, gitu ya, Bu ya. Jadi maju gitu paragrafnya. Satu tab, Bu. Ini satu tab ya. Jelas nggak, Bu, untuk penulisan ini? Bu Sofi dan lainnya. Bu Sofi dan yang lainnya jelas ya. Jadi kalau misalnya paragraf itu misalnya latar belakang itu lurus gitu. Tulisan kita lurus. Jangan lurusnya dengan A-nya, tapi tulisan lurus dengan L-nya.
baru ada yang menjorok ke depannya. Nah, itu tulisan yang baik seperti itu, nanti tinggal diperbaiki ya Bu ya. Itu penulisannya. Nah, ini benar nih Bu, benar. Nah, ini benar nih. Jadi ini sebagai itu lurus dengan D. Nah, ini benar seperti itu ya. Nah, itu jadi penulisannya belum aja antara A dengan B gitu ya. Yang A-nya harus dimajukan. Gitu ya. Nah, terus rumusan masalahnya bagaimana prestasi, ini prestasi lagi ya. Prestasi belajar membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana semangat. Ini tulisannya besarnya nggak sama fontnya. Fontnya nih Bu. Nanti diperbaiki. Ini kan fontnya font 16 nih. Yang ininya font 12 kayaknya nih. Tuh. Ya. Nah, penulisan Al-Quran juga. Di sini ada apostrof atasnya ya. Kur. Gitu ya. Melalui reading loud, membaca dengan suara keras bagi siswa, bagaimana prestasi, kemudian bagaimana semangat. Berarti yang ditanyakan semangatnya untuk gemar membaca. Nah, kita lari kembali ke sini. Sejauh mana pengaruh? Nah, ini Ibu, kalau pengaruh itu sulit nanti nelitinya bagaimana. Ya, kita kembali ke judul. Nggak perlu banyak-banyak, nanti nelitinya keder. Nah, berarti yang Ibu tanyakan itu penerapan sama peningkatan, udah dua aja. Nggak usah pengaruh-pengaruh, Bu. Ya. Peningkatan. Halo? Ya. Bu Sofi. Iya, jadi penerapan metode reading pertamanya, keduanya peningkatan. Ya. Kemampuan membaca. Ya, berarti kemampuan membaca ya, Bu. Tadi kalau nggak salah itu prestasi ta. Mana ya? Kemampuan kan. Nah, bagaimana semangat? Nah, berarti kan kita tidak menjawab, kita tidak bertanya yang hubungannya dengan judul. Nah, jadi judul itu di breakdown nanti ke dalam rumusan masalahnya apa nih kira-kira nyambung ke judulnya gitu ya. Kan tadi nggak ada semangat kan ya, pengaruh juga nggak usah, jadi peningkatan sama penerapan seperti itu Bu ya. Itu jadi cukup dua saja. Bagaimana penerapan metode reading loud gitu ya, kemudian bagaimana peningkatan pemahaman siswa, bukan prestasi ya Bu. Tadi Bu nanyanya kan pemahaman ya. Membacanya nih. Kelancaran atau apa nih? Kalau membaca tuh kelancaran ya? Oh, kemampuan membaca nih Bu. Halo Bu Sofi, jadi nanti kemampuan ini bisa kelancaran gitu kan. Dengan tartil enggak, lancar enggak gitu dikembangkannya tuh nantinya. Peningkatan kemampuan ya, kemampuan lagi berarti bukan prestasi gitu ya Bu ya. Tadi prestasi ya. Kita terus ke tujuan. Tuh kan semangat ya, prestasi belajar. Berarti kalau kemampuan tujuan penelitian, ingin mengetahui peningkatan. Jadi tujuan penelitian nanti tinggal ngopas aja dari rumusan masalah. Manfaat sudah. Kita lari ke bab 2. Bab 2 kajian pustaka ya. Pengertian dan penerapan ya. Jadi A-nya nih Bu, penerapan. Ya. Itu judulnya. Penerapan metode reading loud. Baru nanti pengertian dibagi-bagi dalam itu. Ya. Jadi garis besarnya aja yang A-nya. Jadi pengertiannya nanti sub gitu, menjadi sub. Itu, kemudian B-nya kemampuan membaca Al-Quran. Nah, ini tujuan.
Ya, boleh. Terus bab 3-nya ini juga barisannya diperbaiki nih, paragrafnya ya. Paragrafnya diperbaiki. Kemudian di-up, Bu. Nanti kalau saya tanya jawab gitu. Bacaan siswa. Nah, ini kan kelancaran kan? Tuh bener kan, kepasihan. Jadi judulnya harus mengerucut ke sini, Bu, ya. Gitu. Terus jangan tanyakan prestasi. Di sini kan mengenai kemampuan. Kalau prestasi itu hasil belajar jatuhnya nantinya. Ini kan mengenai membaca Al-Qur'an ya. Nanti Pak Dokter bisa menjelaskan lagi. Teknik pengumpulan datanya sudah. Kemudian bab 3-nya, bab 4-nya ini hasil ya. Oke. Nah, ini laki-laki perempuan kelas. Oh, berarti Ibu semuanya. Penelitiannya ini. Kelas 10, jumlah kelas. Ada sampelnya enggak, Bu? Ini kan jumlah total. Itu kan cukup satu kelas kan penelitiannya? Ya. Penyajian, penelitian. Nah, ini kelancaran. Nah, iya bisa. Terus, nah ini dilanjutkan, nanti tinggal dibuat grafiknya saja ya, Bu. Siap, Bu Aja. Nah, kita lanjutkan. Nanti itu dicatat, Bu. Nanti Ibu boleh telepon saya lah. Ya. Kemudian ini Ibu Susi. Susi. Di-off lagi Bu mic-nya. Bu Susi. Bu Susi ada? Bu Susi judulnya kemana ini? Iya, Bu. Judulnya, saya nyariin. Oh, covernya. Covernya tadi Pak Dokter itu kan di grup. Nah, iya. Jadi kita tidak tahu nanti nyambung-nyambungkan di rumusan masalahnya gimana kalau nggak tahu judulnya. Judulnya apa, Bu? Bisa disebutkan, ada di sini. Nah, di sini. Peningkat. Sini juga Iya, nggak ada ada ya. Di sini juga nggak ada kan? Ah, ini judulnya ini. Iya. Kasih tanda petik, Bu. Peningkatan pemahaman menerjemahkan ayat Al-Qur'an. Pemahaman menerjemahkan ini janggal nggak? Ini jadi jatuhnya nanti titik beratnya menerjemahkan gitu ya. Peningkatan menerjemahkan ayat Al-Qur'an dengan pendekatan nahwu shorof. Bangun bangsa mandiri, kadang haur Indramayu. Kemudian pesan masalahnya mana nih? Panjang banget. Bu, mana nih rumusan masalahnya? Panjang banget. Dibikin poin aja, 1 langsung 2 gitu. Berarti kan penerapan gitu ya. Kita banyaknya penerapan kalau kita gunakan suatu metode tuh. Nah, ini kan judul peningkatan. Nah, berarti bagaimana peningkatan begitu. Nah, ini melalui bagaimana penerapan pendekatan nahwu shorof. Nah, berarti ini 2 aja, Bu. Ya. Ini kan bentuknya paragraf nih. Kebanyakan dibikin poin aja 1 2 ya, Bu ya. Iya. Ya, ini perbaiki. Kemudian tujuannya, nah ini A-nya pakai itu aja yang di atas tuh. Jadi langsung enter, otomatis nanti tulisannya ngikuti. Ini kan enggak sejajar nih yang menjorok sama ininya ya. Nah, nanti kalau pakai yang langsung enter itu otomatis bagus, Bu. Ya, nah, tujuannya jadi 2 lagi. Ini kan secara umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketuntasan. Nah, berarti Ibu judulnya ketuntasan lagi kalau pengennya tujuannya tuntas sih. Ketuntasan hasil belajar, bukan menerjemahkan. Nah, berarti nyambung nggak? Di atasnya menerjemahkan, di sininya ketuntasan belajar. Iya. Untuk meningkatkan pemahaman. Nah, kalau ini menerjemahkan lah. Jadi meningkatkan terjemahan ayat ya. Jadi hanya memahami. Nanti sama Pak Dokter nih bagaimana ngukurnya gitu ya. Nanti diskusi. Nah, jadi yang satu ini
untuk peningkatan ketuntasannya, Ibu milihnya tuntas atau bagaimana? Berarti kalau tuntas kan hasil belajar nih. Hasil belajar lagi jatuhnya. Nanti kaitan dengan judul. Jadi judul nih untuk semuanya nih. Jadi kalau judul itu harus satu. Rumusan masalah nyambung ke judul. Tujuannya juga nyambung ke rumusan masalah. Kemudian penelitiannya juga kita merucut. Kalau penerapan berarti penerapannya diuraikan tuh. Kemudian hasil belajarnya bagaimana? Nah, di kesimpulan itu nanti di bab 5 kan di PPL 2 ya. Nah, kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi nggak usah jauh-jauh panjang lebar, cukup misalnya 1 lembar menjawab yang di rumusan masalah tersebut di tujuan penelitian, maaf. Jadi pakai poin juga nggak apa-apa nanti di kesimpulannya. Nah, itu Bapak Ibu PTK ya. Jelas manfaat. Ini sudah. Nah, manfaat juga. Ini manfaatnya masih umum nih Bu. Ya, manfaat 1 bagi peneliti, bagi lembaga, bagi siswa. Atau bagi guru gitu ya. Nah, ini bab 2. Nah, penulisannya dirapikan lagi. Nanti Ibu nanyalah sama yang dekat gitu ya. Ini cuma antara menjoroknya tuh ada yang pendek, ada yang panjang, jadi harus sama. Kalau menjoroknya misalnya sekitar 1 cm, 1 cm semua. Kalau misalnya setengah senti semua, ditarik di atas kan ada ukuran ininya ya Bu ya. Nah itu jadi kita juga sekalian nih biar penulisannya rapi. Nah ini itu ya, ada yang lebih. Kemudian bab selanjutnya. Nah, kerangka pikir saya pengen lihat kerangka pikirnya. Oh, ini belum digambarkan ya, Bu, kerangka pikirnya. Ya, nanti dibuat kerangka pikirnya bagaimana. Kayak tadi kan, cuma anak panahnya kemana gitu. Harus bisa dibaca, bisa diterjemahkan. Desain, nah ini kenapa ada yang kosong nih? Tuh, itu ya. Oh iya kali. Iya, ini masih kosong nanti diisi. Waktu penelitian 3 bulan. Berarti mulai dari mana nih? Mulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Desembernya apa? Ibu mulai ngajar. Berarti nanti enggak selesai nih untuk yang sekarang ya, Bu ya. Jadi sekarang sih perpendek saja dulu. Karena kan nanti kalau penelitian sebenarnya 3 bulan lah ya, 3 bulan. Tapi sekarang kan karena kondisional aja. Sekarang itu kan sebulan diharapkan udah selesai gitu ya. Di akhir nih sudah sampai di bab 5 sampai dengan lampiran. Jadi jangan melebihi Desember untuk yang sekarang. Nanti realnya nanti Ibu kalau penelitian lagi mangga, mau 3 bulan mau 4 bulan itu. Nah, tempat ini sudah. Subjeknya siswa kelas SMK Bangunan, tuh kan 1 kelas ya. Oke, nah ini kalau ada yang begini gantung nih Bu, di enter saja. Ya, nanti di penulisan nih di enter saja, truk gitu ya. Iya. Nah, terus sudah. Nah, ini saya rekam nanti bisa Ibu simak di YouTube nanti. Barangkali, aduh saya perbaikannya apa aja gitu ya. Nanti bisa di YouTube, insya Allah saya tayangkan langsung. Nah ini bab 4-nya analisis. Ini bagian tuh dikasih apa? Huruf A atau B atau nomor 1 gitu ya. Tuh kan? Ya, jadi jangan menggantung. Nah ini A gitu ya. Gitu Bu. A. Hasil penelitian gitu kan. Nah, terus pembahasan analisis. Nah, ini ya sudah tabel tingkat ketuntasan. Nah, berarti Ibu tuntas. Udah di atasnya ketuntasan lagi judulnya. Rumusan masalahnya juga tuntas karena di sini sudah tuntas. Ngerubah itu aja, Bu, ya. Gitu. Nah, ini bagus sudah ada grafiknya ya. Yang lain tinggal nambahkan grafiknya saja. Nah, ini pelaksanaannya gimana nih? Pertemuan 1 A bisa ya. Kegiatan awal, terus lanjut. Nah, sudah lanjutkan Bu. Nah, ini juga gantung nih Bu. Tuh ya, mau naik mau turun gitu. Ini kan masih kosong, naik aja gitu ya.
Iya. Iya, jadi kita juga sebelum upload kita cek dulu tulisan kita. Oke, untuk Ibu Susi cukup ya. Nanti kemudian kita lanjutkan satu lagi. Saya juga pengen ngejelasin RPP itu karena nemuin ada pentolan-pentolan gitu ya. Di IPK tuh ada pakainya buletan gitu. Nah, ini punya Pak Dian. Peran model pembelajaran dan metode diskusi. Peran apa penerapan ini? Kalau peran tuh biasanya subjek ya orangnya ya. Penerapan ya. Peran apa penerapan? Ini Pak Dian, Pak Adi. Ada Pak Adi? Peran apa penerapan ini? Coba nanti kita lihat di rumusan masalahnya. Untuk meningkatkan prestasi belajar, hasil belajar nggak apa-apa. Cuma sekarang rata-rata hasil belajar KBWIS nggak apa-apa lah. Yang penting ini nggak aneh-aneh gitu rata-rata. Cuma sudah biasa gitu ya. Meningkatkan prestasi belajar dan pemahaman siswa tentang materi iman kepada. Ini udah merupakan pemborosan nih Pak. Iya, ini. Gimana? Ya, meningkatkan hasil belajar aja. Belajar siswa tentang pada materi gitu, pada materi iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, ini kita pakai kaidah bahasa yang baik. Jangan Allah gitu ya penulisannya. Jangan pakai O, pakai A. Ya Pak, ini pemahaman tuh sudah input ke sini. Penerapan model pembelajaran dan metode diskusi ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi iman kepada malaikat Allah. Kelas berapa pemahaman siswanya nih di sini? Siswa kelas 10, siswa kelas 5. Sekolahnya mana nih Pak? Nanti diakui loh sama Ibu Susi. Ini sekolahnya belum ada gitu ya. Nanti bisa diakui orang lain gitu. Sekolahnya yang jelas. Ya. Itu ya Pak ya. Ya, siap Bu. Oke, nanti kita lihat. Jadi ini namanya dipretel itu. Tapi biar jelas, clear begitu. Nah, ini peran model. Ini bab 1. Latar belakang. Berarti nanti diganti ininya. Wayahnya ini sama ya kayak tadi Ibu siapa tadi? Bu Susi ya? Iya, perbaiki ininya juga paragrafnya. Iya, paragrafnya. Ya minimalnya paham lah. Oh iya, ternyata menulis itu seperti ini gitu. Saya juga sama belajar, Pak, gitu ya. Oke, ini identifikasi masalah. Mana rumusannya? Rumusannya mana? Enggak ada. Langsung punya tujuan. 1 PR rumusan masalahnya. Bagaimana penerapan model dan metode diskusi gitu ya pada materi iman kepada malaikat Allah gitu ya Pak ya. Terus bagaimana peningkatan hasil belajar siswa materi gitu ya dengan menggunakan setelah menggunakan model metode begitu, metode diskusi gitu ya. Gitu kan. Karena saya menarik lagi judulnya ke atas ini. Nah, ini sudah bagi siswa, sudah manfaatnya sih. Jadi ditambahkan rumusan masalah. Nanti diperbaiki, jangan bingung. Jangan bingung mana naruh perbaikannya. Perbaikannya ada di RPP 2 gitu ya. PTK RPP 2. Itu perbaiki. Nanti saya apel loh, Pak. Nanti kalau misalnya loh kok ini nguploadnya masih tetap sama begitu. Ini kok Pak Adi, iya saya apal Pak. Setelah menyimak nih sekali, nanti saya kan ngecek lagi sama Pak Dokter tuh.
kok masih angger baik, ini bagaimana diperbaiki? Enggak begitu. Nah itu ya, nanti Bapak bisa nyimak videonya, saya ada di menit keberapa gitu Pak ya. Insya Allah nanti saya nah ini kajian pustaka sama paragrafnya perbaiki nih. Terus di sini ada literaturnya tahun 95 kejauhan. Nah, cari yang lebih mudahnya kalau bisa gitu. Kalau bisa insya Allah lah cari. Bukunya juga nyari gampang. Itu kalau main di sini di Gramedia itu kan ngetik sendiri pencarian buku tuh. Jalan-jalan di Gramed disempatkan gitu ya. Nah, terus atau di internet bisa Pak. Saya kalau nyari buku di internet dulu, di Google Book ya. Itu banyak metode penelitian, rencana penelitian, setting. Kemudian apa nih, waktu penelitiannya siklus 1 dilaksanakan November, siklus 2 dilaksanakan Desember. Gak apa-apa lah, orang apa. 10 menit lagi Bu. Oh iya. Baik, kalau begitu saya cukupkan di sini Pak Dokter. Mangga Pak Dokter. Jadi pun Pak Dokter bagiannya sedikit. Iya, ada tulisannya 10. Mangga Pak Dokter, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf saya kelangan nih Pak Dokter. Nggak apa-apa, dipreteli lagi, nanti sama saya dipreteli lagi. Ini harus ada sedikit. Ini maaf, di belakang ini suaranya banyak orang ini, karena kumpul di perpustakaan. Sama-sama Saya melakukan secara umum aja. Jadi dari video itu saya sarankan saat ini nggak usah pakai background lagi lah, nggak usah pakai background musik kayak yang original aja dulu ya. Sehingga nanti akan lebih kecuali nanti sudah punya editing yang tangguh, nah itu baru itu background. Kemudian untuk RPP lagi-lagi bentuk refleksi belum ditemukan ya, refleksi teman-teman. Kemudian lagi-lagi durasi waktu, pembagian antara waktu untuk persepsi, kemudian inti dan penutup. Saya ulangi lagi, yang untuk persepsi itu mengkondisikan kelas itu kan tidak lama kan. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar dan ini sudah siapa yang nggak masuk? Kalau banyak yang hadir, tidak usah di absen satu-satu. Jadi kan udah otomatis siapa yang nggak hadir sudah kelihatan. Siapa yang hadir? Nah berarti kan tetangga sebelahnya si Anu udah cukup gitu. Dan itu nggak usah kita pegang absen, udah ada yang otomatis. Nanti begitu guru duduk, tinggal disilang aja absennya yang ada di kelas. Jadi nggak banyak waktu di absen satu-satu, kayak kondektur aja, terus gitu ya. Satu-satu. Kemudian doa ini sekali lagi itu anak yang mimpin, Dan doanya yang pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Kecuali nanti masuk ke materi, terus motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu diutamakan dan merupakan unsur dari persepsi. Kemudian yang inti itu untuk penulisan materi di RPP nggak usah lengkap. Di RPP cukup link saja. Kalau memang itu ada di Google Drive atau di YouTube atau di ITM lain. Cuma nanti lengkapnya ada di perangkat pembelajaran, materi yang lengkapnya itu. Jadi cukup link saja gitu. Kemudian penutup refleksi diambil dari siswa, diarahkan oleh guru. Kemudian tugas untuk minggu depan dan doa. Kemudian untuk Ibu Sofi. Itu kata mana Ibu Sofi? Ada? Iya, hadir. Itu judulnya ada kata reading loud. Iya. Itu bahasa apa?
Nggak tahu istilah mana ya. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris asing itu tetap miring, Bun. Ya. Oh gitu Tetap ya miring, siap. ya. Kalau bahasa asing itu tetap miring. Kemudian itu juga perlu kelas, ya Bu Sofi. Iya Karena siap. namanya PTK penelitian tindakan kelas, bukan PTS atau bukan penelitian umum. Kemudian di tujuan itu jangan pakai titik-titik, poin-poinnya jangan titik, tapi tujuannya adalah anak. Ya, karena itu G, 1, 2, 3, titik. Ya siap Pak. Kemudian di bab 2 itu judulnya itu kajian pustaka saja. Karena judul skripsi, judul PTK ditulis lagi di situ gitu. Itu kajian pustaka. Dengan judul. Kemudian Bu Susi, cover ya, lagi cover itu. Karena Bu Susi dulu. Jadi cover itu di grup juga. Kemudian tujuan itu adalah tujuan kaitannya dari perumusan masalah, bukan tujuan umum dan khusus, ya Bu Susi. Jadi tujuan apa yang akan dicapai mengacu dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah satu adalah bagaimana menerapkan metode A, maka tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau deskripsi tentang pelaksanaan pembelajaran metode A. Kemudian bab 2-nya itu ya, kajian pustaka ini nulisnya jangan di pinggir, tapi di bawah tulisan BAB2 gitu. Di tulisan bab 2, bukan di pinggir. Waktu penelitian itu nanti dibagi per minggu dan per bulan. Jadi misalnya 1 bulan, tetap bulan apa kemarin? November. Dalam November itu dibagi ada berapa minggu? 4 minggu atau 3 minggu. Itu nanti diarsir minggu yang untuk penelitian. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Jadi bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Tulis A, hasil penelitian. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu adalah dari rumusan masalah. Jadi hasil penelitiannya adalah 1, 2, 3-nya ambil dari rumusan masalah. B-nya pembahasan juga ambil rumusan masalah. Jadi pembahasan 1, 2, 3 itu ambil dari rumusan masalah. Jadi yang terfokus, tidak ngalor ngidul gitu. Termasuk nanti di kesimpulan, kalau rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya juga 3. Kesimpulan 1, jawaban rumusan masalah 1. Kesimpulan 2, 3, dan sebagainya. Kemudian PTK punya bagian, itu judulnya nanti diganti penerapan, jangan peran. Kalau peran itu adalah orang, ya, atau jabatan. Kemudian model pembelajaran itu pembelajaran apa? Itu ada namanya. Itu kan ada model pembelajaran saja kan. Gak mungkin ini sampean garap semua model pembelajaran. Model pembelajaran apa? Kemudian tadi juga pemahaman dihapus saja itu, terlalu banyak variabel. Jadi model pembelajaran apa untuk meningkatkan hasil belajar? Model pembelajaran apa untuk meningkatkan hasil belajar? Metode diskusinya dihapus saja, nanti bingung, 2 variabel aja susah. Kemudian jangan prestasi belajar, kalau prestasi itu luas. Hasil belajar, nanti ngambilnya adalah ini sampai ngajar di mana? SMP, SMA, apa? SMA berarti nanti hasil belajarnya perbandingannya dengan IPK, dengan apa? Apa namanya? Standar minimum? Ya, SNM. Apa? Kriteria ketuntasan. Kriteria minimum tuh ada tuh ya tuh. Ada lupa lagi namanya. KKM.
KKM diambil. Nah, di sini harus menemukan anak-anak di mapel apa, jadi hasil belajarnya juga hasil belajar mata pelajaran apa ya. Kecuali yang matematik ya, pelajaran apa. Kemudian bab 1 pendahuluan itu bukan judul proposal. Bab 1 itu pendahuluan aja, bab 1 pendahuluan, jangan judul proposal. Nah, rumusan masalahnya itu nanti dibuat. Kayaknya rumusan masalah tadi ada identifikasi masalah itu di sederhanakan lagi aja. Kemudian rumusannya ini jumlahnya sama dengan rumusan masalah. Rumusan masalah 3 tujuannya 3, nanti kesimpulannya 3. Oke, itu aja ini sudah ada panggilan akan segera berakhir. Terima kasih Pak Dosen. Mangga Bu ditutup Isa. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter ulasannya dan mohon teman-teman segera memperbaikinya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter segera diperbaiki untuk nanti di RPP 2 ya, PTK RPP 2 harus sudah bagus semua. Terima kasih. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.